Winger naturalisasi timnas Indonesia, Greg Nwokolo, angkat bicara soal kritik tajam yang diterima pelatih Shin Tae-yong usai kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Greg menyampaikan pesan tegas kepada para pengkritik yang dinilainya terlalu berlebihan. Menurutnya, publik sepak bola Indonesia seharusnya bersyukur memiliki pelatih kelas dunia seperti Shin Tae-yong. Tagar STY Out ramai menggema di media sosial setelah timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2024. Tim asuhan Shin Tae-yong, yang mayoritas diperkuat pemain muda di bawah usia 22 tahun, harus terhenti di fase grup setelah kekalahan dari Filipina. Meski begitu, sebagian besar penggemar sepak bola tanah air tetap mendukung pelatih asal Korea Selatan tersebut. Prestasi Shin Tae-yong selama 5 tahun menukangi timnas Indonesia dinilai membanggakan, termasuk keberhasilan membawa Garuda bersaing di kualifikasi Piala Dunia 2026 dan lolos ke putaran final Piala Asia 2 kali berturut-turut. Greg Nwokolo, yang pernah memperkuat timnas Indonesia, menilai kritik terhadap Shin Tae-yong tidak adil. Dalam wawancara di Podsea, Greg mengungkapkan pandangannya tentang perubahan mentalitas pemain di era Shin Tae-yong. Orang tidak suka dengan ST. Sekarang mereka ketemu karakter seperti Shin Tae-yong, mereka mau kerja keras, ujar Greg. Ia pun membandingkan dengan pengalamannya di masa lalu, ketika para pemain cenderung manja dan kurang menerima kritik. Zaman aku di timnas semua manja. Dimarahi sedikit seperti Hello Kitty, saat meeting pelatihnya harus ganti, manajemennya harus ganti, jelanjutnya. Menurut Greg, kehadiran Shin Tae-yong telah membawa perubahan besar bagi timnas Indonesia. Polesan sang pelatih membuat Garuda mulai diakui di Asia. Sekarang, Pak Erik kasih Shin Tae-yong kesempatan, dan ST tegas, kamu gak mau kerja keras, keluar. Lihat sekarang mereka di mana? Sepak bola bukan untuk Hello Kitty. Sepak bola itu untuk laki-laki yang punya mentalitas, tegas Greg. Greg juga mengaku sedikit iri melihat perkembangan timnas Indonesia di era Shin Tae-yong. Ia berharap perubahan ini terus berlanjut demi masa depan sepak bola Indonesia. Bukan aku jelekin, tapi zaman aku, pemain sedikit-sedikit main satu game, datang game berikutnya pelatih baru. Sekarang beda, mentalitas sudah dibentuk, tutup Greg. Pesan Greg Nwokolo menjadi pengingat bahwa perjalanan Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia adalah proses panjang yang butuh dukungan, bukan kritik berlebihan. Dengan perubahan besar yang telah terlihat, timnas Indonesia memiliki peluang besar untuk terus berkembang di kancah Asia dan dunia. Usai kegagalan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, Ketua Umum PSSI Erick Thohir langsung angkat bicara. Alih-alih larut dalam kekecewaan, Erick justru menegaskan kembali visi besarnya untuk membawa sepak bola Indonesia ke level dunia. Tidak hanya menargetkan lolos ke Piala Dunia, ia juga bermimpi melihat tim Garuda tampil di ajang Olimpiade. Erick menyebut bahwa kegagalan di Piala AFF bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses panjang untuk membangun sepak bola Indonesia. Menurutnya, visi besar inilah yang menjadi daya tarik bagi para pemain diaspora untuk bergabung memperkuat timnas. Mereka ingin kembali ke akar mereka, karena ini adalah hal yang sentimental bagi mama, papa, nenek, dan kakek, ia ungkap Erick saat menjelaskan alasan banyak pemain keturunan memilih membela merah putih. Dukungan dari para diaspora ini lahir karena mereka percaya pada program dan mimpi besar yang dicanangkan PSSI. Kami ingin lolos ke Piala Dunia. Kami ingin lolos ke Olimpiade. Inilah sebabnya semua pemain yang bermain di Eropa percaya pada program ini, ditambahnya. Erick juga menekankan bahwa program ini bukan sekadar proyek jangka pendek, tetapi merupakan bagian dari strategi besar untuk mengangkat posisi Indonesia di pentas internasional. Ia percaya, dengan populasi yang besar dan antusiasme masyarakat terhadap sepak bola, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi kekuatan besar di Asia. Target kami adalah berada di 9 besar Asia dan 50 besar dunia pada 2045, ujar Erick. Ia menyebut target ini sejalan dengan proyeksi ekonomi Indonesia yang semakin kuat di masa depan. Namun, Erick juga mengingatkan bahwa ambisi besar ini membutuhkan kerjasama dari semua pihak. Dukungan pemerintah sangat penting, sektor swasta juga sama pentingnya, dan tentu federasi, tegasnya. Menurut Erick, Indonesia saat ini dilihat sebagai raksasa yang sedang tidur di dalam dunia sepak bola. Untuk itu, PSSI telah menciptakan berbagai program guna menghidupkan potensi besar tersebut. Program-program ini tidak hanya melibatkan pengembangan pemain muda di dalam negeri, tetapi juga kolaborasi dengan pemain diaspora yang memiliki pengalaman bermain di liga-liga top Eropa. Dengan langkah-langkah ini,
Erik optimistis mimpi besar sepak bola Indonesia bisa terwujud. Jika semua elemen bersatu, bukan hal mustahil tim Garuda akan mengukir prestasi di kancah internasional, termasuk di Piala Dunia dan Olimpiade. Meski Piala AFF 2024 menjadi cerita pahit, visi besar Erick Thohir memberikan harapan baru bagi sepak bola Indonesia. Dengan kerja keras dan kolaborasi semua pihak, mimpi besar membawa Garuda terbang tinggi di pentas dunia semakin mendekati kenyataan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengungkapkan penyesalan terbesarnya setelah gagal membawa skuad Garuda lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Kekalahan dari Filipina dengan skor 0-1 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 21 Desember 2024, mengakhiri langkah Indonesia di turnamen tersebut. Gol tunggal Born Christensen dari titik putih pada menit ke-63 memastikan kekalahan Indonesia di laga terakhir Grup B. Dengan hasil ini, Timnas Indonesia hanya mampu mengumpulkan 4 poin, tertinggal 6 angka dari Vietnam yang menjadi juara grup, dan 2 angka dari Filipina yang melaju sebagai runner-up. Kegagalan ini menjadi pukulan telak bagi para supporter, mengingat Piala AFF yang telah diidam-idamkan sejak 1996 kembali gagal diraih. Shin Tae-yong pun menjadi sorotan dan sasaran kritik dari berbagai pihak. Banyak yang mempertanyakan kemampuannya dalam meramu strategi, khususnya untuk memaksimalkan potensi pemain muda. Bahkan, desakan kepada PSSI untuk memutus kontraknya mulai muncul, terutama di media sosial. Namun, Shin Tae-yong tidak tinggal diam. Pelatih asal Korea Selatan ini menyatakan bahwa kegagalan kali ini bukan sepenuhnya karena performa pemain, tetapi lebih pada kondisi yang tidak ideal. Mungkin bisa dibilang gagal karena kita tidak bisa lolos dari fase grup, tapi kita bisa lihat ini bukan timnas senior, ujar Shin Tae-yong usai laga melawan Filipina. Salah satu faktor utama kegagalan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 adalah absennya sejumlah pemain senior. Turnamen ini tidak masuk kalender resmi FIFA, sehingga klub-klub berhak menolak melepas pemain mereka. Akibatnya, nama-nama seperti Jay Ijes, Tom Haye, dan Kevin Dix tidak bisa memperkuat tim Merah Putih. Shin Tae-yong pun harus mengandalkan pemain muda yang rata-rata berusia 22 tahun, ditambah beberapa pemain abroad seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, dan Rafael Struijk. Sementara itu, Ivar Jenner dan Justin Hubner juga absen karena tidak mendapat izin dari klub mereka. Shin Tae-yong mengungkapkan bahwa penyesalan terbesarnya adalah tidak bisa membawa skuad senior ke turnamen ini. Jika bawa timnas senior, saya pastikan juara. Daripada kita sebut kegagalan, tetapi ini menjadi pengalaman bagi pemain muda, ujarnya. Kegagalan di Piala AFF 2024 memang menyakitkan, tetapi pengalaman ini diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi timnas Indonesia. Dengan fokus pada pembinaan pemain muda, Shin Tae-yong optimistis bahwa masa depan sepak bola Indonesia masih cerah. Kini, publik menantikan langkah berikutnya dari skuad Garuda untuk bangkit dan meraih prestasi yang lebih baik di turnamen internasional mendatang. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan setelah hasil mengecewakan di Piala AFF 2024. Pasukan Shin Tae-yong harus terhenti di fase grup usai dikalahkan Filipina pada laga terakhir. Meski begitu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menegaskan bahwa visi besar untuk kebangkitan sepak bola Indonesia tetap berjalan. Dalam wawancaranya baru-baru ini, Erick Thohir mengungkapkan target ambisius untuk Timnas Indonesia. Ia ingin membawa tim Garuda masuk ke jajaran top 50 dunia pada tahun 2045. Menurutnya, target ini sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang diprediksi akan meningkat signifikan pada masa itu. Kami ingin Timnas Indonesia menduduki peringkat 50 dunia pada tahun 2045. Dengan populasi besar dan kecintaan masyarakat terhadap sepak bola, seharusnya kita juga bisa masuk 9 besar di Asia, ujar Erick Thohir. Erick menambahkan, Indonesia saat ini berada di peringkat 127 FIFA, dengan produk domestik bruto, PDB, per kapita sekitar $5.000 AS. Ia optimis bahwa peningkatan ekonomi Indonesia akan berbanding lurus dengan kualitas sepak bola nasional. Kita sering disebut sebagai raksasa tidur. Oleh karena itu, kita perlu membuat program-program perbaikan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan federasi, tegas Erick. Salah satu langkah strategis yang diambil PSSI adalah memanfaatkan pemain keturunan Indonesia yang berkarier di Eropa. Program naturalisasi yang dijalankan selama ini telah memberikan dampak signifikan, terutama dalam capaian timnas yang berhasil menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kami beruntung banyak masyarakat Indonesia di luar negeri percaya pada program ini. Mereka ingin kembali membela tanah air karena rasa kangen dengan keluarga dan akar budaya mereka, jelas Erick. Para pemain keturunan, lanjut Erick, melihat program ini sebagai kesempatan untuk mencapai mimpi besar mereka.